Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 151 sampai 152 atau episode 177 sampai 178, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lu Feng yang bertemu dengan Windmill di salah satu gang di dalam kota, dan keduanya bersiap untuk melakukan pertempurannya. Windmill, ada di jalan ini, gumam Luo Feng mengerutkan alisnya. Pejuang absolut dengan nama Windmill mirip dengan dirinya sendiri, sama seperti pembaca semangat lainnya. Dari apa yang dia pahami dengan informasi yang ada, kecepatan Windmill ini, bersama dengan keganasannya sangat menakutkan. Saat dia menyerang, dia bahkan tidak gagal sama sekali. Dia adalah salah satu dari dua pejuang absolut teratas di kota ini. Hanya kedatangannya yang sunyi sebelumnya, di balkon yang bahkan tidak 200 meter dari Luo Feng, sementara Luo Feng sejenak, tidak menyadari kedatangannya, itu memang bukti kekuatan Windmill. Windmill mengikuti kemana Luo Feng meninggalkan gang, meninggalkan tubuh iblis klan kegelapan di lantai. Sebenarnya, pertempuran antara Matman dan iblis yang mengakibatkan ledakan dan bentrokan, tidak hanya menarik Windmill, tetapi juga banyak jenius lemah lainnya. Satu-satunya hal adalah, begitu mereka melihat bahwa pertempuran itu antara Matman dan iblis, mereka memutuskan untuk menjaga jarak mereka, tidak berani melihat dari mendekat. Pertempuran ini, iblis mati. Orang gila selamat. Di distrik timur, reputasi Matman meledak. Hari-hari berikutnya, pembantaian. Matman melanjutkan pembantaiannya, semua yang selamat yang dia temukan segera dikejar dan dibunuh. Pada hari ke-21 eliminasi, orang gila baru saja membunuh 10 lainnya dengan kekuatannya, prajurit Aistred di gedung pencakar langit. Pada hari ke-26, Matman sekali lagi membunuh top 10 lainnya dengan kekuatannya, bernama Bones di distrik perumahan kecil. Sejak 3 dari 10 orang mati di tangan Matman, reputasi Matman memiliki efek jera yang menakutkan di kota, para penyintas yang tersisa, para jenius sejati semuanya, dengan suara bulat setuju bahwa, Matman memiliki kekuatan 3 besar. Scene saat ini berpindah ke di dunia ke-88. Seorang pemuda mengenakan jubah putih berdiri di tebing di pegunungan yang tinggi. Kamu adalah Thunder, Barevit, rambut acak-acakan, seorang pemuda muda yang tampak kekar yang tingginya 3 meter, tangan memegang pisau pendek, tersenyum ketika dia melihat Dewa Guntur di depannya. Wajah Dewa Guntur memucat, kamu. Pria jangkung di hadapannya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia bumi, hanya lebih kuat dan lebih tinggi. Dan manusia liar di dunia ke-88 ini, adalah sosok yang menakutkan. Dijuluki Savage, dia adalah salah satu dari 3 kekuatan utama dunia ke-88. Savage suka membunuh yang kuat. Hanya para jenius dengan kekuatan sejati yang bisa menarik perhatiannya. Di dunia ke-88 ini, tidak ada yang cocok untuknya. Setidaknya dia belum bertemu pasangan. Semua jenius akhirnya terbunuh oleh pisau pendeknya. Pisau itu hanya pendek dibandingkan dengan tinggi sepenuhnya. Pisau itu, bagi seseorang seperti Dewa Guntur, adalah pisau pertempuran besar. Keluarkan kekuatan penuhmu. Savage menatap Dewa Guntur. Aku tidak percaya ini. Mata Dewa Guntur berkilau, ular guntur terbang di sekitarnya ketika seluruh tubuhnya menjadi kabur, hampir seolah-olah gambar mimpi muncul, saat ia terbang lurus ke arah Savage. Savage meraung keras saat pisau pertempurannya dengan keras menebas ke depan. Dewa Petir merasa seolah-olah, bumi dan langit telah menghilang, yang tersisa adalah pisau yang sangat cepat itu. Ia mengiris langit dan bumi dengan kekuatan yang sangat berat dan kuat, menyebabkan Dewa Guntur dengan cepat menggunakan pisau pertempurannya, untuk mempertahankan. Dewa Guntur merasa tangannya mati rasa, dan gagang bilahnya mati, berlumuran darah segar saat bilahnya tersingkir dari pasukan. Terlalu kuat, gumam Dewa Guntur memandang tebasan yang datang padanya, dengan hanya pikiran di kepalanya. Pisau itu menebasnya. Dewa Petir, pada hari ke-27, terbunuh. Sementara itu di dunia ke-72,
Jika seseorang mengatakan bahwa dunia tempat Luo Feng dimodelkan setelah permukaan tanah planet tertentu, maka dunia Dewa Guntur dimodelkan setelah serangkaian hutan pegunungan yang besar. Namun dunia ke-72 dimodelkan setelah konstruksi negara alam semesta Ganwu, yang sangat terkenal yaitu planet Skyscraper. Planet pencakar langit adalah konstruksi yang sangat tinggi, yang mencapai melewati awan, seluruh areanya sangat luas. Di dalam gedung pencakar langit, desain konstruksinya dapat menampung hingga 10 miliar orang. Ini memang hal yang sulit dipercaya. Planet-planet normal biasanya hanya memiliki populasi sebesar itu secara total, karenanya dikenal sebagai planet pencakar langit. Bangunan ini memiliki reputasi besar di seluruh negara semesta Ganwu, karena dibangun dari dorongan kehidupan abadi, dengan kekayaan dalam jumlah besar. Dalam dunia ke-72 ini, di dalam gedung pencakar langit ini, 8,2 miliar orang berdesakan di sana, terlibat dalam pertempuran. Di waktu malam, seluruh gedung pencakar langit tertutup kegelapan. Seorang pria berambut hitam memegang tombak, sedang berjalan diam-diam di jalan setapak besar yang selebar 10 meter, dan di atasnya ada bekas-bekas noda darah, tubuh-tubuh berserakan. Ini sudah hari ke-28, Hong menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Hong Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 910.293. Peringkat, 1016. Ini adalah 2 hingga 3 hari terakhir, banyak prajurit akan mengambil risiko semuanya, dan memperjuangkan lebih banyak poin. Beberapa hari terakhir ini, aku harus mendapatkan poin yang cukup untuk mencapai 1001 teratas. Dalam jalan gelap, Hong seperti hantu pada malam hari. Karena pelatihan yang ia terima, sebagai pembunuh bayaran di masa mudanya, ia sangat terbiasa dengan situasi kehidupan, atau kematian semacam ini. Tiba-tiba Hong mengerutkan alisnya. Cahaya di sekitarnya menjadi bengkok, dan seluruh tubuh Hong lenyap. Di persimpangan jalan yang jauh, seorang pejuang memandang sekelilingnya, tidak melihat siapapun, dan terus mendorong ke depan. Ekspresi pemuda ini berubah, ada seseorang. Segera ledakan energi melonjak, dan melambai ketika ia melepaskan domainnya. Segera, di udara sekitar 10 meter, bayangan manusia muncul, bayangan berpakaian hitam ini mendekati secepat kilat, seluruh bentuk tubuhnya bengkok, memberikan bentuk mengerikan yang sangat aneh. Tombak berbalik, dan ujungnya menembus ruang, lurus ke arah musuh. Pemuda itu dengan cepat mundur, secara bersamaan mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir serangan. Ujung tombak itu menembus kepala pemuda itu, matanya dipenuhi dengan kejutan dan penolakan, seolah-olah dia tidak dapat memahami mengapa. Dia jelas telah memblokir serangan itu, namun dia masih mati. Penggunaan domain kamu terlalu mentah. Hong melihat tubuh itu, tubuhnya samar-samar lagi dan menghilang. Xin pun berpindah ke dalam satu ruangan, di sebuah kapal. Poin paman kedua tiba-tiba turun. Wajah Hai kecil tampak memerah benar-benar terkejut, berteriak dengan jelas, dia masih di atas 3000 sebelumnya, sekarang dia turun ke 5000 atas. Apa? Sugang juga menatap dengan mata terbelalak, dengan hati-hati memeriksa layar, menggelengkan kepalanya, itu benar, peringkat Dewa Guntur menurun dengan cepat. Lihat poinnya tampaknya telah turun setidaknya setengah, kehilangan setengah poinnya, jangan bilang Dewa Guntur telah terbunuh, ucap Sugang. Biarkan aku mencoba, kata Susin, menghubungi Dewa Guntur. Halo, adik perempuan. Aku baru saja dieliminasi, tetapi aku telah menerima beberapa panggilan dan undangan. Hahaha, Dewa Guntur muncul di layar, tertawa. Paman kedua, kamu tersesat. Di samping Susin, Little Pink berteriak keras. Ya, benar-benar hilang. Dewa Guntur menjawab dengan aneh, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, aku bertemu Savage dunia kita, dia benar-benar sakit, kecepatannya sakit, aku bahkan tidak bisa berlari jika aku mau. Ketika dia menyerang, hanya satu langkah, dan aku terbunuh. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Aku dipukuli sampai titik di mana aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Satu langkah, semua orang di ruangan itu terkejut. Namun Little Pink, ayahmu baik-baik saja. Aku baru saja melihat. Dia sudah naik ke peringkat 128 teratas. Dewa Guntur melengkapi, kakak pertama juga baik-baik saja, tetapi dia masih sedikit hampir 1001 teratas.
Luo Feng yang tiba-tiba muncul dalam pertempuran jenius ini, menyebabkan kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang tak terhitung jumlah orangnya bersorak kegirangan untuknya. Dan Xin pun berpindah ke udara di atas dunia pertama, di aula besar kapal, lebih dari 1.000 orang berkumpul. Pangkat Luo Feng baru saja naik lagi, ia berhasil mencapai nomor 128. Terlalu kuat, dan dia baru mulai bergerak sejak hari ke-10. Jika dia sudah mulai dari awal, poinnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Membuatnya masuk 100 besar pasti akan sederhana. Benar, Luo Feng terlalu kuat. Lebih kuat dari banyak prajurit, dari medan bintang alam semesta Ganwu. Kelompok warga kekaisaran ini sangat bersemangat. Persaingan antara banyak bintang adalah hal yang langka, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk kompetisi ini. Karena ada banyak pejuang dan prajurit yang terletak di dalam banyak bintang, pertempuran jenius ini mewakili kualitas prajurit dari setiap bidang bintang. Semakin banyak jenius, itu berarti semakin kuat bidang bintang itu. Orang-orang yang kurang berbakat tentu saja akan dipandang rendah. Saat ini kerajaan Gunung Naga Hitam kita, sudah memiliki 2 orang yang telah berhasil masuk ke 1001 top dunia mereka. Nabini juga sangat kuat, pangkatnya saat ini di 862. Nabini ini awalnya jenius dari galaksi kita. Setelah mendapatkan perhatian dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dia segera dibawa. Baginya untuk mencapai nomor 862, itu tidak buruk. Tidak buruk. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Benar, Luo Feng sudah di 128. Dan semakin tinggi kamu, maka akan semakin sulit. Gao Sheng, Nuolan San dan banyak warga lain dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan banyak dari alam semesta Ganwu, semuanya memperhatikan. Dan Luo Feng kali ini telah membawa kehormatan besar, bagi kerajaan Gunung Naga Hitam. Pada hari ke-30 eliminasi, yang juga merupakan hari terakhir. Malam baru saja berlalu, dan matahari baru saja terbit. Luo Feng berjalan di gang, menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 13.988.292. Peringkat, 102. 102. Itu terutama dari membunuh 3 pejuang absolut seperti iblis, sehingga dia mendapat begitu banyak poin. Pada saat itu, Luo Feng datang ke gang di mana dia membunuh iblis, dan Luo Feng melepaskan energi genetiknya, melihat ke atas dan berteriak keras, kincir angin. Seluruh kota, dan akhirnya bahkan menyebar keluar kota ke padang belantara. Raungannya bergema di seluruh kota. Di seluruh kota, selamat yang tak terhitung jumlahnya semua terkejut. Kincir angin. Siapa yang berani menantang windmill? Di balkon gedung pencakar langit yang besar, seorang pemuda berambut hijau yang duduk di sana membuka matanya, bergumam, orang gila ini, dia memang gila. Iblis, benang es dan tulang, semua mati di tangannya. Pertempuran ini benar-benar membuatku bersemangat. Pemuda berambut hijau berdiri tegak. Matanya berkilau dengan cahaya aneh, yang mengikuti dia menjadi cahaya hijau menerobos ruang, segera menuju ke tempat dia pertama kali bertemu Matman. Fajar, di lorong bernoda darah segar, Luo Feng berdiri di sana sendirian menunggu. Tiba-tiba Luo Feng mendongak. Di kejauhan, cahaya hijau dengan cepat terbang. Akhirnya mengurangi kecepatannya, dan mengungkapkan seorang bentuk manusia. Itu adalah pemuda berambut hijau, yang menginjak senjata roh hijau, seperti roda dengan ujung yang tajam. Saat dia melambat, pemuda berambut hijau turun, mendarat sekitar 100 meter dari Luo Feng. Aku tidak berharap kamu berteriak begitu keras. Pemuda berambut hijau memandang Luo Feng, matanya tampak tertawa, aumanmu, semua orang di kota pasti mendengar kamu. Biarkan mereka mendengarnya. Luo Feng berdiri di sana, seluruh tubuhnya tampak seperti pisau yang kental, penuh dengan kemarahan dan energi. Kemarahannya sangat berat. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang gila ini pada kenyataannya, untuk menunjukkan aura yang kuat. Pemuda berambut hijau itu berpikir. Dia bahkan tidak akan berpikir bahwa Luo Feng telah memiliki binatang bertanduk emas, makhluk yang hidup untuk disembelih. Kepemilikan ini telah memberinya banyak manfaat. Jika dia tidak melakukan ini, hanya dengan warisan planet Yunmo, dia hanya akan mampu membuat gelombang di kerajaan Gunung Naga Hitam. Tetapi dengan kepemilikan itu memungkinkannya untuk menjadi salah satu jenius top di seluruh ras manusia di alam semesta.
Dapat dikatakan bahwa, ia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar, dan tidak dapat dibatasi, hanya pada bidang bintang gunung naga hitam. Ini adalah manfaat terbesar, yang dibawa binatang bertanduk emas. Namun kekurangannya adalah, bahwa hal itu membawa kebiadaban, dan kebrutalan yang meningkat. Dia telah menjaga kelemahan di bawah kendali sebelumnya, tetapi di dunia pertama ini, Luo Feng benar-benar membiarkannya keluar. Mata dingin Luo Feng menyapu, menatap di lingkungan yang jauh. Di gedung-gedung perumahan yang jauh, di beberapa ruko atau beberapa gang, dia bisa melihat beberapa bayangan manusia. Juga di langit, dia bisa melihat bayangan manusia yang telah terbang dan mendarat. Ini gila. Yang satunya adalah Windmill. Memang mereka berdua. Yang menderu di depanku adalah Matman, dan di kota kami, hanya Matman yang berani mengambil tantangan dengan Windmill. Itu terlalu mendebarkan. Dan pada hari terakhir ini, Matman menentang Windmill. Matman, dan Windmill, siapa yang akan menang? Siapa tahu, Matman, orang itu mampu melakukan apa saja. Iblis, benang es, dan tulang, ketiganya mati di bawah tangan Matman. Namun lebih banyak jenius yang terbunuh oleh Windmill. Keduanya, sangat sulit untuk dapat ditebak. Dalam waktu singkat, banyak prajurit telah berkumpul dalam jarak 1000 meter antara keduanya, menyaksikan dari ruko, bangunan tempat tinggal, dan lain-lain. Pertarungan ini akan menjadi pertempuran paling elit, dan mendebarkan di kota itu. Di gang, Luo Feng dan pemuda berambut hijau itu berhadapan. Cukup banyak orang telah berkumpul. Tatapan Luo Feng menyapu daerah yang jauh. Mereka semua dipanggil ke sini oleh Aumanmu. Pemuda berambut hijau itu berkata, sekarang menyusahkan. Pertarungan kita, jika seseorang menang dengan rapi, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu adalah kemenangan tragis, menang tetapi menderita luka berat, itu pasti akan menarik semua prajurit yang kuat untuk mengelilingi kita, dan menyerang. Karena pemenang di antara kita pasti akan memiliki jumlah poin yang mengejutkan, itu akan membuat yang lain menjadi gila karenanya. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Pada kenyataannya, dunia internalnya dapat dengan cepat memulihkan cedera. Namun di dunia pertama ini, sel-sel dan generasi tubuhnya mirip dengan orang lain, cedera apapun akan berarti masalah. Dari apa yang aku lihat, kita harus membunuh mereka semua terlebih dahulu, lalu berhadapan. Kata Luo Feng. Pemuda berambut hijau terkejut, berpikir bahwa pria di depannya ini memang cukup gila. Baiklah, pemuda berambut hijau berkata dengan keras, itu masuk akal. Untuk mencegah siapapun mengganggu kita, pertama-tama kita harus membunuh semua orang ini, ucap pria berambut hijau. Suaranya bergema tentang secara terbuka, menyebabkan semua yang bersembunyi di dalam distrik-distrik kecil, dan gang-gang mendapatkan kejutan. Ketika pemuda berambut hijau ini berbicara dengan keras, jelas dia berusaha untuk membiarkan semua penonton di kejauhan tahu, dan mundur. Namun demikian, efisiensi pembunuhan mereka akan sangat berkurang. Kamu benar-benar baik, ucap Luo Feng meliriknya, dan segera melompat ke atas pesawat ulang-alik yang melonjak, dan menuju ke bangunan perumahan terdekat. Pemuda berambut hijau itu tertawa, aku hanya takut dengan kerumitan. Keduanya menginjak senjata roh mereka, dan dengan cepat terbang ke gedung tempat tinggal di samping mereka. Cepat lari, si gila dan kincir angin itu, mereka sudah gila. Ayo pergi. Mereka datang. Segera, bayangan dengan gila lari ke segala arah, semua berlarian ke sana kemari. Para jenius yang bertahan sampai sekarang, banyak yang memiliki kekuatan dekat dengan Dewa Guntur, atau bahkan lebih kuat darinya. Namun melawan dua kekuatan terkuat di kota ini, Matman dan Windmill, mereka semua memilih untuk melarikan diri. Ikut aku. Setelah membunuh sekelompok orang, Luo Feng berkomunikasi dengan Windmill. Setelah itu ia memimpin jalan ke gang bawah tanah, pemuda berambut hijau mengikuti dengan dekat. Terowongan bawah tanah kota ini, dapat mengarah kemana saja ke kota. Luo Feng dan pemuda berambut hijau mengikuti terowongan dengan kecepatan sangat tinggi, dan setelah beberapa saat, keluar melalui salah satu pintu keluar. Sekarang, mereka sudah berada di bagian utara kota. Tempat ini dipenuhi dengan villa-villa. Villa-villa ini semuanya sangat mirip dengan villa konstruksi di bumi, tersebar di beberapa kilometer di setiap daerah. Luo Feng dan kincir angin berdiri di atap yang terpisah, saling memandang. Kincir angin. Jantung Luo Feng mirip dengan lautan darah, dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah.
Namun laut itu sangat tenang, karena bahkan tidak ada ombak, yang bisa terlihat di atasnya. Kejam tapi sedingin es. Ini adalah kualitas khusus dari binatang bertanduk emas. Meskipun itu menikmati membunuh dengan gila, itu selalu sangat tenang. Kincir angin ini, jauh lebih kuat dari 3 orang yang aku bunuh sebelumnya. Pikir Luo Feng. Hari ini adalah hari terakhir eliminasi. Pertempuran ini, juga harus menjadi yang terakhir. Pemuda berambut hijau memandang Luo Feng, tersenyum, "Matman, aku sangat ingin tahu, apa peringkat kamu saat ini?" Tidak ada yang tahu nama asli satu sama lain, karenanya mereka tidak tahu peringkat mereka. 102. Luo Feng memandang pemuda berambut hijau itu, "Dan kamu?" 42. Dia menjawab. Luo Feng langsung terkejut. Dari peringkat itu sendiri, orang bisa merasakan kekuatan lawan. Peringkatnya sendiri adalah 102 karena membunuh iblis, tulang dan benang es, karena ketiganya berada di antara 10 teratas di kota ini. Meskipun ia telah memperoleh jumlah poin yang layak dari membunuh mereka, ketiganya berada di peringkat 200 sampai 300. Dan yang terkuat di kota ini, Windmill sebenarnya sudah berada di peringkat 42. "Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak poin?" ucap Luo Feng mengerutkan alisnya. Ketika seseorang mencapai peringkat nomor 1 di dunia ini, mereka dapat segera memasuki daftar nama 1000 negara teratas alam semesta Ganwu. Karenanya banyak pejuang absolut, setelah pembantaian di kota mereka sendiri, aku akan pergi ke kota lain untuk berburu. Ucap pemuda berambut hijau itu sambil tersenyum, dengan tinggal di dalam kota sendiri, tidak mungkin menjadi orang nomor 1. Ada prajurit yang kuat yang datang ke kota kami sebelumnya. Namun, dia terbunuh olehku. Pemuda berambut hijau itu berkata, "Dari dia, aku mendapatkan lebih dari 10 juta poin." Lebih dari 10 juta. Luo Feng benar-benar terkejut. Seorang pejuang absolut dari kota lain memberi Windmill lebih dari 10 juta poin. Poin total Windmill ini benar-benar gila, peringkat 42 adalah normal. Prajurit absolut itu adalah satu-satunya yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku sampai sekarang. Pemuda berambut hijau menatap Luo Feng, matanya dipenuhi dengan antisipasi, "Matman, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti kami akan berhasil melewati eliminasi. Aku harap kamu menggunakan kekuatan penuh kamu. Tanpa lawan yang layak, itu benar-benar membosankan." Mata pemuda berambut hijau itu berkilauan karena kegilaan. Luo Feng memandang pemuda berambut hijau yang jauh, daya saingnya menyala di dalam. "Kalau begitu mari kita hentikan obrolan," ucap Luo Feng sambil meraung. Cahaya emas yang mencolok, segera keluar dari tubuhnya, saat sejumlah besar benang emas membentuk aliran energi emas. Seekor ikan emas berenang seperti ikan di air, dalam cahaya itu, dengan cepat menuju ke arah pemuda berambut hijau yang jauh. Tubuh pemuda berambut hijau itu juga, segera melepaskan aliran energi berwarna hijau. Secara bersamaan roda rumit seperti senjata roh, muncul di hadapannya. Roda bundar berputar dengan cepat, pada saat yang sama energi hijau telah membentuk jalur, yang dengan cepat memblokir ikan emas. Bentrokan bergema lagi dan lagi. Dua senjata roh bentrok di udara. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melonjak, dan cakram hijau pemuda berambut hijau berhadapan. Keduanya adalah pembaca roh jenius mutlak, dan keduanya benar-benar telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Tidak seperti iblis dengan keempat tangannya, pemuda berambut hijau ini hanya mengandalkan roda bundar, untuk memblokir setiap serangan ikan emas Luo Feng. Tentu saja rodanya yang sangat cepat, tidak dapat sepenuhnya menekan senjata Luo Feng. "Kincir angin, hanya itu yang kamu punya," ucap Luo Feng meraung. Ikan emas yang dipenuhi dengan benang hukum asal emas itu, sangat fleksibel, menghindari ujung pisau, dan menabrak permukaan roda. Mengikuti dengan kecepatan kilat, melesat menuju pemuda berambut hijau. Roda pemuda berambut hijau di bawah kakinya, dan roda yang dia gunakan untuk menyerang adalah senjata roh yang sama. Roda di bawah kakinya tiba-tiba melesat keluar, untuk membelokkan ikan emas. Secara bersamaan, roda benar-benar terpecah, menjadi dua cakram semi. Kedua cakram ini bekerja bersama, dan berputar-putar dengan hebat. "Matman, prajurit kota lain adalah yang pertama, dan kamu adalah orang kedua yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku." Mata pemuda berambut hijau itu berkilau.
Dengan bentrokan cepat, dua cakram semi bertindak seperti dua bulan sabit berputar di sekitar satu sama lain, memberi makan energi satu sama lain. Kecepatan mereka terus meningkat, dan semakin sulit dibaca. Efeknya pada satu sama lain, menyebabkan ikan emas tunggal Luo Feng agak panik, tampaknya lelah oleh intersepsi mereka. Terlalu cepat, dan terlalu sulit untuk diprediksi. Luo Feng bisa merasakan bahwa kedua cakram itu diinfuskan dengan beberapa hukum asal. Sama seperti alam semesta, hampir seperti dua planet yang saling mengorbit. Kedua cakram ini diresapi dengan bentuk energi yang aneh. Sebelumnya, ketika reputasi Windmill melonjak di seluruh kota, ia mengandalkan gerakan senjata rohnya, yang tak tertandingi dengan cepat dan ganas. Namun, ketika dis dibagi menjadi dua, kecepatan, kekuatan, dan pergerakannya melonjak sangat tinggi. Ini sepenuhnya ditampilkan kepada Luo Feng tentang reputasi Windmill. Itu benar-benar menekan Luo Feng. Salah satu dis benar-benar menekan ikan emas, sementara yang lain menembak secepat kilat ke arah Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan pesawat ulang-alik melonjak untuk mundur, secara bersamaan menggunakan perisainya. Kemudian dis itu bertabrakan dengan perisai yang ada di tangan Luo Feng. Mengambil dampak dari cakram bertenaga angin ganas, yang diresapi dengan kekuatan hukum asal menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng mengetuk mundur, langsung menabrak bagian atap villa, langsung ke villa itu sendiri. Ikan emas dengan cepat kembali ke villa. Atap yang sudah hancur sekali lagi meledak terbuka, bayangan manusia meledak dari dalam. Itu Luo Feng, dia sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang menyesal, bahkan ada kegembiraan di matanya. Pemuda berambut hijau itu melayang di udara ketika dua dis terus berputar di sekitarnya. Pemuda berambut hijau menyadari, ada tongkat panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Batang itu sangat panjang dan tebal, hampir seperti tiang kayu emas gelap. Windmill, apa yang kamu katakan itu benar. Tanpa lawan, itu memang membosankan. Di udara di atas villa, mata Luo Feng berkilauan dengan kegilaan. Kamu kincir angin, adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan terkuatku. Tidak ada pilihan, kamu memang sangat kuat, tanpa mengeluarkan persenjataan Nansen ini, aku benar-benar tidak bisa menang. Tubuh pemuda berambut hijau itu tertegun, dia tampak kaget pada batang emas gelap di punggung Luo Feng, persenjataan Nansen. Persenjataan Nansen adalah senjata, yang diresapi dengan dua hukum asal emas dan luar angkasa. Itu adalah salah satu dari 9 senjata pamungkas, untuk pembaca roh pengontrol. Untuk benar-benar menggunakan persenjataan Nansen di tingkat bintang adalah hal yang sulit dipercaya. Persenjataan Nansen dipisahkan menjadi 9 tingkat. Hanya level 1 saja diperlukan seseorang, untuk memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, bersama dengan penguat yang sangat kuat, untuk melepaskannya dengan benar. Luo Feng butuh beberapa bulan di dunia nyata, bersama dengan 10 hari pelatihan serius dalam tahap eliminasi ini, untuk akhirnya memahami dasar-dasar, dan untuk mencapai tingkat di mana itu bisa bekerja. Untuk tingkat bintang, untuk benar-benar menguasai tingkat satunya saja, akan berarti bahwa ia akan tak terkalahkan di seluruh kelas yang sama. Tak terkalahkan, itu saja mewakili kekuatannya. Kamu dapat menggunakan persenjataan Nansen. Mata pemuda berambut hijau itu dipenuhi dengan kejutan. Ini pertama kalinya aku menggunakannya dalam pertempuran. Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya, dengan lembut mendarat di atap villa yang tidak rusak. Pemuda berambut hijau tidak bisa berkata-kata, tetapi merasa gugup. Setelah semua, reputasi persenjataan Nansen sangat besar. Kekuatan kemauan yang kuat, dan semangat juang di dalam dirinya menyebabkan pemuda membakar dengan penuh semangat, ketika dia berteriak, "Matman, ini adalah hari terakhir untuk eliminasi. Untuk dapat bertemu lawan seperti kamu, itu benar-benar membuatku bahagia. Pastikan untuk menggunakan kekuatan penuh kamu, dan biarkan aku melihat dengan benar, betapa kuatnya persenjataan Nansen yang legendaris itu. Aku tidak akan mengecewakanmu," ucap Luo Feng menyipit. Keduanya berhadapan dengan jarak, kurang dari 100 meter di antara satu sama lain, berdiri di atas dua atap terpisah. Mata Luo Feng berkilau saat dia menunjuk pemuda berambut hijau. Segera, batang panjang emas gelap melepaskan seberkas cahaya keemasan. 9 bilah jangkrik kecil setipis sayap tipis itu tersebar, dan ukirannya yang sangat rumit, mulai memancarkan aliran emas energi, dan mulai saling berhubungan.
Untuk benar-benar dapat menghubungkan mereka bersama-sama, menjadi tubuh yang sempurna sangat sulit. Ketika dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak di masa lalu, dan akhirnya bisa menyelesaikan formasi ikan pedang, dia masih tidak bisa sepenuhnya menanamkannya dengan hukum asal. Dan pada saat ini, dalam sekejap, dia menggunakan semua pemahamannya tentang hukum asal emas, menjadi satu serangan, menempatkan semua miliknya, dalam satu gerakan. Bahkan setelah semua ini, Luo Feng bisa merasakan bahwa pemahamannya tidak cukup, ia hanya memiliki pemahaman dasar tingkat 1 ini saja. Dia masih jauh dari menyelesaikannya. Bola emas melayang yang diliputi cahaya emas berputar di depan Luo Feng. Seluruh bila emas melayang itu, sulit dilihat dengan jelas. Energi kuat yang dipancarkan dari bila emas itu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergelombang. Bila emas yang melayang itu, segera menembak ke arah pemuda berambut hijau yang jauh. Seketika itu ditembakkan, karena terlalu cepat, itu menjadi pelangi emas. Pemuda berambut hijau itu menggertakkan giginya. Vena di dahinya mengejang, dan menonjol saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan senjata rohnya. Dua cakram bulan sabit itu, seperti dua anak yang sedang bermain satu sama lain. Yang satu bermain-main, sementara yang lain mengejar, membuat yang satu tidak bisa melihatnya dengan jelas, ketika melayang ke angin untuk membelokkan pelangi emas, yang menakutkan itu. Kemudian terdengar suara bergemuruh. Pelangi bila emas berbenturan dengan dua cakram. Dengan ledakan, kedua cakram itu terlempar ke villa di bawah. Dengan suara yang mendentang, salah satu cakram menabrak jendela yang menyebabkannya langsung hancur, dan pecahan kaca pun terbang ke segala arah. Setelah bentrokan itu bila emas berhenti sejenak, sebelum menjadi pelangi emas lagi, dan melesat ke arah pemuda berambut hijau itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berambut hijau mengungkapkan keterkejutan, dan ketakutan ketika cakram bundar di bawah kakinya terbelah menjadi dua cakram bulan sabit yang pergi untuk mencegat. Pelangi emas sekali lagi berbenturan dengan mereka, dan kedua dis itu terlempar lagi. Setelah itu, pelangi emas melesat ke arah tubuh pemuda berambut hijau itu. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Luo Feng dan berkomunikasi secara mental, "Matman, aku menggunakan langkah yang salah. Lain kali aku pasti akan menang, pasti." Suara itu meraung di telinga Luo Feng, saat pelangi emas itu menembus dahi pemuda berambut hijau. Tubuh pemuda berambut hijau jatuh dari udara sebelum berguling-guling di atap, dan mendarat di dalam villa itu. "Kamu memang melakukan kesalahan." Luo Feng mendarat di samping tubuh itu, berkata dengan serius, "Kamu sudah melangkah ke pintu gerbang hukum asal. Awalnya, tidak mudah bagiku untuk membunuhmu. Tapi kamu memilih untuk bertarung menggunakan kekuatan dengan kekuatan, siapa lagi yang bisa kamu salahkan?" Meskipun dia belum pernah menggunakan persenjataan Nansen sebelumnya dalam pertempuran nyata, di rumah pembantaian alam semesta virtual, untuk menjadi terbiasa dengan persenjataan Nansen, Luo Feng telah memilih berbagai lawan tingkat bintang. Semuanya dengan pemahaman berbeda, tentang hukum asal, baik itu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, waktu atau ruang, memungkinkannya untuk mendapatkan banyak pengalaman. Emas keras dan kuat, sangat tajam dan tajam. Angin tak berbentuk, fleksibel tak tertandingi. Sambil berjalan di jalur yang berbeda, teknik dan strategi pertempuran secara alami, akan memiliki perbedaan mereka sendiri. Luo Feng telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Oleh karena itu, serangannya secara alami, kuat dengan bentuk menusuk, yang menghancurkan segalanya, saat menggunakan senjata hukum asal emas yang paling cocok, persenjataan Nansen, kekuatannya sangat ekstrim. Windmill memilih untuk menggunakan kekerasan, untuk bertarung dengan Luo Feng, itu tidak aneh baginya untuk mati. Faktor utama adalah bahwa, pemuda berambut hijau Windmill terkejut dan takut dengan reputasi persenjataan Nansen. Seiring dengan kenyataan bahwa mereka berada di jalan buntu sebelumnya. Hanya sebelum kematian dia menyadari, cara terbaik untuk berurusan dengan Matman. Pertempuran antara Matman dan Windmill, menyebabkan keributan besar yang menarik banyak orang jenius, dari dalam distrik utara kota. Tetapi pada saat mereka benar-benar, tiba cukup dekat untuk melihat pertempuran, itu sudah berakhir. Kincir angin hilang. Kincir angin benar-benar terbunuh. Itu terlalu sulit dipercaya, aku tidak salah melihatnya dengan benar.
Bahkan windmill kalah, siapa yang bisa menandingi Matman? Di kejauhan, sekelompok jenius sangat terkejut. Kincir angin jauh lebih kuat dari iblis, benang es dan bahkan tulang. Banyak dari mereka sudah menebak, dan bahkan percaya bahwa pemenang pertarungan antara Matman dan windmill, pasti windmill. Lagi pula, kesuksesan windmill adalah pemberani, dan dia selalu jauh di atas yang lain, tanpa kegagalan sebelumnya. Dia selalu sangat santai, membantai semua orang yang muncul di jalannya. Banyak yang berasumsi sejak awal bahwa, kota nomor 1 ini adalah windmill. Orang gila itu terlalu kuat. Cahaya emas terakhir Matman, apa itu tadi? Bukankah dikatakan bahwa keterampilan orang gila dari senjata roh adalah ikan emas? Benar, karena Matman membunuh windmill, aku ingin tahu berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Meskipun windmill kehilangan setengah poinnya, dia pasti masih memiliki banyak. Adapun Matman, poinnya sekarang harus lebih tinggi dari windmill. Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap, dan terbang menjauh dari villa ke daerah perumahan yang jauh, segera mendarat di balkon. Hari ke-30 eliminasi, hari ini adalah hari terakhir. Luo Feng duduk di sana dengan tenang, mengatur pikirannya. Dari 30 hari, itu adalah 20 hari terakhir bahwa ia telah membenamkan dirinya dalam kegilaan, benar-benar berkomitmen untuk menyembelih. Jumlah orang yang terbunuh olehnya berkisar ribuan. Dari pertumpahan darah itu, nama Matman naik ke ketinggian baru. Namun Luo Feng tidak ingin membawa mentalitas, dan bentuk itu kembali ke kenyataan. Luo Feng duduk menyilangkan kaki dengan tenang sambil menekan haus darah yang terasa dari tulangnya, menyembunyikannya jauh di dalam. Windmill ini benar-benar memiliki banyak poin. Sebelum ini, pangkatnya memang 42. Luo Feng menatap layar di pergelangan tangannya, angka-angka di atasnya membuat jantung orang berpacu. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 32.178.201. Peringkat, 51. Dengan membunuh windmill, aku benar-benar mendapatkan lebih dari 18 juta poin. Gumam Luo Feng terkejut. Dengan membunuh seorang pejuang absolut, jumlah poin yang didapat benar-benar berlimpah. Sebelum pertempuran ini, ia hanya memiliki hampir 14 juta, bahkan tidak dekat dengan penghasilan hanya dari pertempuran yang satu ini, namun windmill menyebutkan bahwa ia telah membunuh seorang pejuang yang kuat dari kota lain, mendapatkan lebih dari 10 juta poin. Cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah, membunuh seorang pejuang absolut. Cara terbaik adalah pergi ke setiap kota dan berburu. Pikir Luo Feng. Misalnya, dengan membunuh setiap kota nomor 1, ia memperkirakan bahwa ia bisa mendapatkan lebih dari 100 juta poin. Tentu saja persyaratannya adalah, untuk dapat membunuh mereka. Ketika Luo Feng membunuh windmill, pangkatnya langsung melompat dari 102 menjadi 51 secara langsung. Ini menarik banyak kekuatan dan organisasi negara alam semesta Ganwu, untuk memperhatikannya. Sebelumnya ketika dia berhasil mencapai 1001 teratas, yang mengawasinya sebagian besar adalah triliunan warga di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Namun, setelah berhasil mencapai peringkat 51, segalanya menjadi berbeda. Semakin tinggi posisi berdiri, semakin tinggi level kekuatannya. Semua tiga teratas dunia semuanya bisa dikatakan jenius sejati, yang pasti melangkah melewati pintu gerbang hukum asal. Setiap 100 teratas dunia, akan ada beberapa jenius absolut, yang juga telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Perbedaan peringkat dihubungkan langsung ke pilihan masing-masing orang. Beberapa pejuang absolut, seperti Luo Feng dan windmill, jika mereka memilih, untuk tidak hanya tinggal di kota-kota mereka sendiri, tetapi berkeliaran di 91 kota, dan berburu para pejuang absolut, mereka mungkin bertemu tembok-tembok batu bata tertentu. Namun, kemungkinan yang lebih tinggi adalah, mereka dapat mencapai 10 besar dunia. Cari semua informasi Luo Feng. Luo Feng ini, untuk dapat mencapai peringkat 51, dia harus menjadi jenius pertempuran dengan domain setidaknya level 8. Dia bahkan mungkin menjadi jenius absolut yang lebih kuat, yang sudah mulai memahami hukum asal. Kerajaan Gunung Naga Hitam, dari tempat kecil itu, benar-benar ada seorang jenius yang bisa mencapai peringkat 51. Memang jarang, kerajaan Gunung Naga Hitam selalu menjadi negara dengan tingkat lebih rendah, di banyak wilayah negara-negara semesta Ganwu.
Pada saat itu, di dalam ruang tamu mewah yang sangat besar, dari kapal semesta yang mengumpulkan semua pejabat, dan kerajaan-kerajaan pegunungan naga hitam. Selamat, Yang Mulia. Kegembiraan. Yang Mulia, peringkat 51, angka 2 digit. Hingga 1000 orang di aula meletus dalam sukacita. Pangkat 3 digit dibandingkan dengan pangkat 2 digit atau 1 digit, kehormatan yang terkait dengan masing-masing sama sekali berbeda. Adapun 3 dari Gunung Naga Hitam yang telah membuatnya sementara melalui ronde 1. Posisi Hong adalah 999. Posisi Nabini adalah 860. Posisi Luo Feng adalah 51. Dari satu pandangan, terlihat jelas bahwa Hong dan Nabini dapat dipertimbangkan di antara para jenius elit di Gunung Naga Hitam. Tapi Luo Feng jelas seorang pejuang absolut, yang mampu membuatnya menjadi jajaran teratas, negara alam semesta Ganwu. Nomor 2 digit. Yang Mulia, saat ini di seluruh pulau Gunung Naga Hitam, triliun warga sangat bersemangat. Duduk di atas semua orang, wajah Kaisar juga sulit menyembunyikan kegembiraannya. Tertawa keras dan meraung, dalam penghapusan ini, kekaisaran kita telah melakukan hal yang tidak buruk, melihat bagaimana keadaannya, mungkin ada 3 orang yang berhasil melaluinya, Hong dan Nabini luar biasa. Adapun Luo Feng, hahaha, dia kebanggaan kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng ini telah memberi kami kehormatan besar, sebuah kehormatan besar. Suara Kaisar semakin cerah, kita harus memberinya hadiah, karena aku sangat menghargainya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.